Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah, tetapi menyimpan sejarah yang jauh lebih besar dari ukuran wilayahnya. Di balik menara yang menjulang dan gang-gang sempit, jejak para saudagar di Kudus Kulon masih berdiri rumah-rumah kayu berusia ratusan tahun. Di sanalah Omah Joglo Pencu terus bertahan melawan waktu, menjadi penanda perjalanan budaya, jejak kemakmuran, dan kesalehan masyarakat Kudus. Salah satu harta berharga yang tak hanya layak untuk dilihat, tetapi juga dijaga. Perkembangan dan pertumbuhan Omah Joglo di Kudus itu bisa kita lacak baik sebelum kunjungan kebudayaan Laksamana Cheng Ho abad ke-15 maupun ketika zaman Mataram Hindu. Mau tidak mau kita mengacu pada perkembangan Kudus gitu ya, bahwa kalau merujuknya Kudus maka abad ke-15, abad ke-16 itu mesti sudah ada tentang rumah adat yang bercirikan Kudus begitu. Artinya itu sebuah kebudayaan yang sudah dikenal itu pada masa penyebaran agama Islam itu sudah mulai muncul. Nah, karena rumah adat Kudus itu di dalam textbook masuk kategori vernakular, arsitektur vernakular itu adalah arsitektur yang diterapkan untuk membuat bangunan dengan menggunakan teknik lokal dan bahan-bahan lokal serta banyak dipengaruhi oleh budaya setempat. Nah, budaya lokal yang sudah ada waktu itu ya budaya lokal arsitektur rumah Joglo Sailendra dan Joglo Lasem yang dipengaruhi oleh budaya Cina. Apa ya, vernakular menjadi semacam bingkai untuk melihatnya. Sebab kalau kita lihat dengan bingkai di luar arsitektur vernakular ya nggak ketemu jawabannya. Nah ini kalau di program studi arsitektur diajarkan itu arsitektur vernakular. Ya, ada yang menggunakan istilah tipe itu ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu ya. Ada juga yang menggunakan istilah tipe A atau kelas A, kelas B, kelas C atau seterusnya gitu ya. Ada yang membaginya menjadi 5 kelas atau menjadi 6 kelas. Itu dibedakan dari satu tentang kelengkapan dari rumah itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia ada kilungan, kemudian ukirannya itu dari dari depan sampai belakang ukiran semua itu masuknya tipe A gitu ya. Yang membedakan berikutnya adalah tadi jenis bahan gitu ya, atau bahan tentu kayu atau selain kayu ya. Jadi yang kalau dia tidak kayu maka tidak masuk kategori kelas A gitu ya. Makanya dulu yang punya rumah adat rata-rata itu pedagang. Kalau nggak pedagang Polowijo, ya pedagang tembakau, pedagang cengkeh, pedagang kain, atau pedagang rokok. Kalau pemaknaan bahwa bagus, pinter ngaji dan dagang, ya memang secara makna itu ada relevansinya gitu ya, karena saya meyakini orang yang mempunyai rumah adat Kudus itu adalah orang yang mampu gitu ya, karena dilihat dari bahan, kemudian dilihat dari mutu dan sebagainya, sehingga ketika orang biasa menurut saya dia tidak akan mungkin bisa membangun itu gitu ya. Siapa orang yang mampu tadi? Diantaranya adalah orang yang berdagang gitu ya. Dan kemudian di Kudus juga terkenal dengan religiusitas gitu ya, atau dekat dengan menara yang di situ
dikaitkan dengan pinter ngaji gitu. Menurut saya begitu. Secara semiotik, rumah joglo yang ada atap yang disebut pencu itu kan refleksi dari simbol secupa dari Borobudur. Karena rumah adat Kudus dipengaruhi oleh arsitektur Borobudur. Secupa itu lambang di mana Sang Siddhartha itu mencapai puncak relasinya dengan Tuhannya. Pencunya itu dikaitkan dengan bagaimana tiga hal ya, bahwa ada keseimbangan antara, atau itu simbol dari keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia. Lalu kemudian hubungan antara manusia dengan alam. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Sejarah Joglo Pencu tak bisa dilepaskan dari kisah para saudagar Kudus tempo dulu. Dari pedagang hasil bumi, pengusaha gula tumbuh, jamu, batik, bordir, hingga pengusaha kretek yang melegenda. Mereka membangun rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai cermin perjalanan hidup. Joglo Pencu juga menjadi bagian dari tradisi Gus Cigang, nilai luhur yang membentuk karakter masyarakat Kudus, akhlak yang bagus, pandai mengaji, dan gigih dalam berdagang. Disinilah harmoni budaya bertemu. Islam, Jawa, dan Cina berpadu dalam satu bentuk atap, menyatu dalam rumah kayu yang menyimpan cerita dari generasi ke generasi. Sebuah rumah yang berdiri dari kemakmuran, berakar pada kesalehan, namun tetap memancarkan kesederhanaan. Menurut saya, atau setahu saya gitu, yang membedakan adalah dari arsitekturnya ya. Kalau di Kudus kan pencunya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu ya, rumah yang lain. Lalu kemudian pencu sendiri itu kan di dalamnya kan menopang dari Soko Guru dan Tumpang Sari ya. Nah, Tumpang Sari itu sebagaimana kita ketahui itu kan punya makna sendiri dan jumlahnya juga sudah ditentukan ya. Apa yang jelas itu ganjil gitu ya. Paling rendah itu tumpang 5. Di sini ke 5 ya. Ada yang ke sini 5, di sini tidak ada tumpangnya, ada 5. Ke dalam tumpang itu kan ke dalam dan keluar. Nah, kalau ke dalam 7 atau ke 5 itu melambangkan Dino Pitu Pasaran Limo. Songo itu dulu katanya melambangkan eksistensi Wali Songo 9. Ada juga kalau menurut etnos matematika 9 itu angka yang tertinggi, simbol kesempurnaan. Lalu kemudian yang membedakan lagi adalah bagaimana tata ruang yang ada di dalam rumah itu sendiri gitu ya. Itu yang membedakan antara joglo, pencu dan tidak gitu. Bangunan utamanya itu terdiri dari pawon dan joglo ya. Yang disebut joglo itu ya bangunan utama yang punya soko tiang segi 4 itu, soko papat itu. Di bagian itu ya, kalau yang masih khas banget maka ada yang namanya gedongan ya. Gedongan itu adalah ruangan di dalam griya yang mungkin sekitar 3x5 gitu, yang semuanya ukiran. Tapi kalau dilihat dari tata ruangnya, maka rumah adat Kudus itu dibagi menjadi 4. Tritis, tritisan, jogosratu, dan ruang utama atau gedongan, kemudian pawon. Pawon itu ada di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, tergantung letak sumur. Rumah itu difungsikan sebagai tempat tinggal, lalu juga rumah adat itu bisa berfungsi sebagai
event gitu ya, untuk acara mantenan misalnya begitu, sekaligus bisa menjadi tempat ibadah. Rumah adat Kudus itu satu penuh dengan simbol-simbol, ya, penuh dengan simbol-simbol. Artinya apa yang ada di sebagai tata ruang, apa yang ada di situ, menurut saya simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu juga bagian dari wujud akulturasi yang ada di Kudus, ya, kebudayaan A, kebudayaan B tercermin melalui ukiran itu gitu ya. Dan motif ukirannya selalu bunga, terus bintang swastika, terus sulur-suluran gitu. Jadi selalu yang melambangkan semangat hidup, karena flora itu melambangkan semangat untuk hidup, harmonitas. Lalu bunga nanas, ini kepercayaan Jawa, nanas itu. Nanas itu dari kata ananas, kita itu menungso mas. Jadi wong kudu eling duk nalika nune bahwa awake dhewe iku menungso. Menungso kuwi ya ora kena adigang adigung adiguno gitu. Kira-kira begitu. Nah, makanya di Jogo Satru ada lambang nanas. Ini pengaruh Timur Tengah. Timur Tengah itu sebenarnya berasal dari Yunani. Yunani masuk Parsi, Syria, Iran masuk ke Arab. Jadi pengaruh Cina, pengaruh Timur Tengah, pengaruh Hindu karena teratai itu kan dari Hindu Buddha, gitu. Soko gender, gender, fungsinya untuk satu, menandakan siapa yang dulu membuat, laki atau garis perempuan. Gitu. Kalau soko gender di sebelah kanan itu berarti yang yoso dalem pertama, sing gawe itu dari keturunan laki-laki. Tapi kalau di sebelah kiri itu perempuan yang sudah. Kalau dua berarti dibuat bersama antara suami dan istri. Nah di Banjai itu biasanya diukir condro sengkolo, yaitu titi mongso di mana atau kapan rumah itu dibuat dalam bentuk lambang-lambang. Rumah ini dibuat dengan lambang matahari, dua naga, burung, dan kepala raksasa. Matahari melambangkan angka 1, karena tidak ada matahari 2 kan. Jadi matahari 1, bulan itu 1. Jadi bulan, matahari itu, bumi itu selalu melambangkan angka 1. Gitu. Naga, karena ini naga buga, naga Jawa, maka melambangkan angka 7. Burung, angka 2. Angka Cina sama Jawa sama, burung itu melambangkan angka 2. Lalu kepala raksasa itu melambangkan angka 5. Rumah ini bukan sekadar rangka kayu dan paku. Ia dirancang bukan hanya untuk memenuhi fungsi, tetapi berlandaskan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Di setiap pahatan tersimpan filosofi kehidupan, pelajaran yang diukir dengan tangan, hati, dan keyakinan. Di antaranya motif bunga yang menjadi lambang keindahan dan harmoni hidup. Motif swastika melambangkan keseimbangan dan keselamatan. Motif daun pisang mengingatkan pada pohon pisang yang hidup, berbuah, lalu mati setelah memberi manfaat. Dan di balik semua itu, masih banyak nilai-nilai yang terpatri dalam ukiran Omah Joglo Pencu, sebuah bahasa simbol yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang mau melihat lebih dekat. Jadi tantangan terbesar pelestarian rumah adat itu karena bersifat private ya, kepemilikan pribadi ya. Akhirnya yaitu ketika memasuki pola pewarisan, generasi penerus ini melihatnya rumah adat itu tidak simpel, tidak praktis, memakan biaya perawatan tinggi, ya kan? Akhirnya pilihan mereka ya menjual,
Nah itu. Kita tidak bisa melarang ya, namanya itu hak milik dia gitu. Maka yang bisa kita lakukan ya meminta pada pemerintah untuk paling tidak memiliki kemauan untuk melindungi dengan cara apa gitu ya. Mencari orang-orang yang mau untuk mendaftarkan rumah itu sebagai cagar budaya gitu. Sehingga dengan dilindungi sebagai cagar budaya, menurut saya orang tidak sembarangan mengubah, ya, menjual boleh, ya, menjual boleh. Yang enggak kita harapkan kan dia mengubah bentuk lalu kemudian bentuk aslinya itu sudah berubah gitu ya. Yang mungkin bisa dilakukan menurut saya melindungi dengan cara semacam itu, karena rumah adat sendiri itu kan milik pribadi gitu ya. Kalau kita melarang ini jangan buat jual itu ya kan juga nggak bisa, karena misalnya itu harta warisan dibagi orang berapa ya kan, efektifnya ya dijual. Terus kalau jatuh pada orang yang tidak tidak peduli terhadap cagar budaya kan itu hilang jadinya. Apalagi misalnya semakin lama jumlahnya semakin sedikit gitu. Di banyak sudut kota, kayu mulai diganti bata. Ukiran perlahan digantikan lapisan cat yang menutup detail masa lalu. Warisan yang dulu berdiri sebagai simbol, kini memudar sedikit demi sedikit, tenggelam oleh ritme modern yang kian cepat. Namun, Joglo Pencu bukan hanya soal bentuk atau arsitektur. Rumah ini adalah bagian dari napas kebudayaan, denyut panjang jejak perjalanan masyarakat Kudus yang harus terus dijaga.